warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPHP Stipa Medan sedang melakukan praktikum terpadu di PKS Dolok Sinumbah PTPN 4. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses dari TBS menjadi minyak CPO. Untuk kelanjutannya, mari saksikan kegiatan kami. Baiklah, sekarang kita berada di stasiun Timbangan. Tujuan dari stasiun Timbangan adalah untuk menghitung jumlah TBS yang masuk ke dalam PKS. Isi dari stasiun Timbangan adalah untuk menghitung jumlah bruto, tara, dan neto. Bruto adalah berat TBS dan berat truk, sedangkan neto adalah berat TBS-nya. Tara adalah berat truknya. Sekarang kita akan menuju ke stasiun loading ramp. Kita sekarang berada di stasiun loading ramp. Stasiun ini sebagai tempat penyimpanan sementara. Loading ramp terdapat dua lantai, lantai peron dan lantai apron. Kemudian di loading ramp ini terdapat pelakuan sortasi buah. Setelah ini buah akan dimasukkan ke lori. Nah, sekarang kita lagi berada di stasiun sterilizer atau stasiun perebusan. Pada stasiun sterilizer ini bertujuan untuk merebus tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan steam, yang gunanya untuk melunakkan buah, mengurangi kadar air pada inti, melepaskan brondolan dari spiklet, menonaktifkan enzim fase, dan masih banyak lagi. Pada PKS Dolok Sinumbah itu menggunakan sterilizer dengan jumlah 3 unit dan 3 yang digunakan. Pada PKS Dolok Sinumbah juga itu menggunakan sistem perebusan triple peak atau 3 puncak. Dan waktu perebusan yang diperlukan dalam satu siklus gas itu memerlukan waktu sekitar 100 menit. Nah, cara perebusannya, yang pertama, lori-lori yang telah berisi TBS itu kita masukkan ke dalam sterilizer. Kita buka pintunya. Cara memasukkan lorinya dengan menggunakan capsan. Nah, setelah di dalam sterilizer, buah kita berikan steam dengan suhu dan tekanan yang telah ditentukan. Suhu yang diberikan sekitar 130 sampai 140 derajat Celcius. Sedangkan tekanannya 2 sampai 3 bar. Setelah itu, kita masuk ke proses selanjutnya. Keluar dari sterilizer akan menuju ke hoisting crane untuk diangkat ke atas tracer dan akan dituang ke hopper. Hopper berfungsi untuk mengumpan TBR yang telah dituang ke dalam drum tracer. Setelah TBR masuk, TBR akan mengalami bantingan karena adanya gaya sentrifugal di dalamnya. Setelah itu, brondolan akan membrondol dan akan jatuh ke under tracer conveyor dan dibawa ke bottom cross conveyor dan akan diangkat menggunakan root elevator. Dengan root elevator, buah akan didistribusikan melalui distribusi conveyor menuju digester. Tandan yang telah tidak mempunyai brondolan akan keluar otomatis dari drum tracer menuju anti-ban conveyor dan akan dikirimkan ke tempat penampungan tandan. Stasiun Kempa. Stasiun Kempa terdiri dari digester dengan press. Berikut adalah alat digester. Di dalam digester terdapat 6 pasang mata pisau dan 5 pisau pengaduk dan 1 pisau pelempar. Suhu di dalam digester sebesar 90 derajat Celcius. Fungsi dari digester sendiri adalah untuk mengaduk brondolan agar mempermudah proses pada pengepresan. Alat selanjutnya adalah press. Di press dilakukan untuk
memisahkan minyak dengan fiber dengan tekanan 40 sampai 50 bar. Minyak yang sudah terpress di alat ini akan turun ke oil gutter dan dibawa ke center tank. Sedangkan fiber dan biji akan turun ke CBC dan akan dilakukan ke stasiun selanjutnya. Saya akan menjelaskan minyak yang dihasilkan oleh digester akan dialirkan oleh oil gutter, di mana oil gutter akan dialirkan ke central tank, di mana central tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak kasar dan pasir dan kotoran dan sebagainya. Selanjutnya akan dipompa ke vibrating screen. Vibrating screen ini untuk memisahkan minyak kasar dan kotoran, di mana vibrating screen ini terdapat mesh dengan 20 mesh dan 40 mesh. Selanjutnya akan dialirkan ke bak RO, di mana bak RO ini prosesnya hanya sifat bak penampungan sementara yang bersuhu 80 sampai 90 derajat, dan selanjutnya akan dipompa menuju ke CST. Setelah minyak berasal dari bak RO, selanjutnya minyak akan dialirkan menuju ke VCT. VCT adalah Vertical Clarifier Tank. Nah, di sini minyak akan dibagi menjadi 3 fase, yaitu minyak plus air dan juga slat. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan massa jenis dan dibantu oleh penambahan suhu sekitar 90 sampai 95 derajat. Nah, minyak yang berada di bagian atas akan dialirkan menuju ke oil tank untuk pengolahan selanjutnya. Sedangkan minyak plus air dan juga slat akan menuju ke tangki pengolahan berikutnya, yaitu slat tank. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang slat, di mana slat dari VCT akan dikirim ke slat tank, dan di mana slat tank itu adalah pemberhentian sementara untuk slat akan dikirim ke dekanter. Dari dekanter dia akan masuk ke trikantor. Setelah dari trikantor dia akan memisahkan 3 fasa, yang dimana fasa padat, air, sama minyak. Minyak akan masuk ke bak bacin, dan setelah dari bak bacin, minyak tersebut akan dimasukkan ke VCT. Oke, baiklah teman-teman. Dari VCT, minyak akan masuk ke oil tank. Di oil tank, minyak akan mengalami pengendapan. Oil tank ini adalah tempat sementara minyak. Setelah itu, minyak akan masuk ke oil purifier. Di oil purifier, minyak akan dipisahkan dengan kotoran dengan pemutaran dengan kecepatan 6.000 sampai 7.000 rpm. Setelah itu, minyak akan masuk ke vacuum dryer. Di vacuum dryer, minyak akan dikurangi kadar airnya dengan tekanan di bawah 1 atm. Setelah itu, minyak akan masuk ke transfer tank. Setelah dari transfer tank, minyak akan masuk ke storage tank. Sekarang di storage tank. Storage tank itu adalah tempat penimbunan minyak sementara dengan kapasitas 200 ton. Untuk menjaga mutu CPO di storage tank, ditambahkan suhu 50 derajat Celcius dengan menggunakan steam coil. TPU dari tangki timbun yang ingin dikirimkan terlebih dahulu dipompakan ke atas dan ditampung oleh dispan tank. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam truk dan akan dikirimkan ke Setelah dari screw press, ampas press akan diantar ke stasiun pengolahan biji. Pada stasiun pertama atau alat mesin pertama itu adalah CBC atau Cake Breaker Conveyor, di mana alat ini bertujuan untuk menggemburkan ampas press. Agar apa? Agar fiber itu berpisah dengan biji. Pada CBC itu menggunakan juga namanya steam.
yaitu steam jacket. Gunanya untuk memanaskan ampas supaya ampas tersebut tidak basah atau supaya kering. Setelah dari CBC, ampas press akan masuk ke depregarper. Di dalam depregarper, fiber yang berat massa jenisnya itu lebih ringan, dia akan terangkat oleh hisapan blower. Sedangkan biji yang massanya berat, dia akan jatuh. Lalu, biji akan diantarkan oleh nut conveyor. Dari nut conveyor akan dialirkan atau diantarkan ke destoner. Di destoner, biji juga akan terpisah. Terpisah secara massa jenis antara batu-batuan, biji dura, dan biji tenera. Biji yang ringan dia akan terangkat ke atas, sedangkan massa yang berat dia akan turun ke bawah. Oke, sekarang kita berada di nut grading drum. Tujuan dari nut grading drum adalah untuk memisahkan biji yang besar, sedang, dan kecil. Setelah biji dipisahkan akan masuk ke dalam kernel silo. Setelah biji disimpan di kernel silo, biji akan masuk ke ripple mill. Dari ripple mill adalah untuk memecahkan biji. Biasanya efisiensi dari ripple mill ini biji pecah itu 95% dan kernel pecah itu cuma 5%. Setelah biji diolah di ripple mill, biji akan dibawa ke dalam LTDS. Baiklah, setelah biji dihancurkan oleh ripple mill, selanjutnya biji akan terpecah dengan bagian cangkangnya. Kemudian akan dibawa oleh cracked mixer conveyor. Selanjutnya, setelah itu biji dan cangkang akan naik ke cracked mixer elevator. Kemudian setelah itu biji dan cangkang akan dipisahkan melalui alat LTDS. Nah, untuk bagian cangkangnya akan diteruskan menuju ke sel cyclone dan selanjutnya untuk bahan bakar boiler. Sedangkan kernelnya akan masuk ke hydrocyclone. Setelah masuk ke hydrocyclone, biji akan masuk ke kernel bunker. Di kernel bunker akan terdapat pemanasan dalam 3 suhu, 70 derajat, 60 derajat, dan 50 derajat. Hal ini dimaksudkan agar kering dari kernel itu secara sempurna. Setelah itu, kernel yang sudah kering akan dibawa oleh under kernel bunker conveyor menuju ke kernel bunker. Nah, di kernel bunker sendiri terdapat penambahan suhu sekitar 30 derajat. Hal ini dimaksudkan agar mutu kernel tetap terjaga dan tidak ada jamur. Kebun Dolok Sinumbah ini adalah merupakan termasuk kebun lama yang merupakan pendirian dari Belanda pada tahun 1928. Selanjutnya ada perubahan organisasi pemerintahan, baru kepemilikan berubah ke perusahaan, mulai dari dulu PNP 7, PTP 7, dan pada tahun 1996 bergabung menjadi PTPN 4. Perlu juga kami sampaikan bahwasanya PTPN 4 Unit Usaha Dolok Sinumbah ini memiliki 5 updealing yang terbentang mulai dari updealing 1 dengan updealing 5 dengan luas lebih kurang 4.219 hektar lebih kurang, dan memiliki PKS pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton per jam, dan itu terlaksana dengan baik sesuai dengan kinerja PKS dan memakai SIP 1 dan 2, dan ini tetap dilaksanakan. Demikian kami sampaikan. PTPN 4 Sipro, Sipro, Sipro. Sipro Sinergi, integritas, profesional. Kami Dari PKS Dolok Sinumbah mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. TPAP 1. Steve up. Yes, yes, dulu.